Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada penonton dari video ini, khususnya pada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 kami pada semester ini, yakni Ibu Husna Nurlaila dan juga Ibu Ayunita Ajeng Tias. Pada video kali ini, kami akan memaparkan mini modul sebagai proyek akhir dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Pada mini modul kali ini, kami akan memaparkan soal yang sudah kami jawab dan buat terkait materi ke-9 dari tatap muka kita, yakni materi Partnership Formation Operation and Change in Ownership Interest, atau dalam bahasa Indonesia disebut persekutuan pembentukan operasi dan juga perubahan kepentingan kepemilikan. Pada video kali ini kami akan membahas beberapa soal yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda, kemudian ada 5 soal esai, dan juga ada 1 soal kasus sebagai penutup. Sebelum mulai paparan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 kelas A yang terdiri atas 3 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Gina Syakira, dengan NIM 21101112176. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Cynthia dan kemudian Zara. Saya Cynthia Malika Indarto dengan NIM 21101112168. Saya Lutfi Zara Aziz Lutfatnya dengan NIM 211011770. Baik, terima kasih Zara dan Cynthia. Selanjutnya di sini kita akan langsung masuk ke pembahasan. Sebelum mulai membahas terkait pilihan ganda, saya akan merefresh terlebih dahulu terkait apa itu partnership atau persekutuan. Pengertian dari partnership itu sendiri secara umum adalah sebagai suatu gabungan atau asosiasi dari 2 individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan memperoleh laba. Jadi di era digital ekonomi dan perkembangan ekonomi yang semakin pesat ini, semakin banyak muncul berbagai partnership atau persekutuan yang akan lebih lanjut lagi. Nanti kami bahas di modul yang dimana pada modul yang kami buat itu terdiri dari materi pembahasan dan juga contoh-contoh soal. Untuk soal pilihan ganda yang akan dibahas saat ini terdiri atas 10 soal yang akan kami bertiga bahas, yang akan dimulai dengan 3 soal yang akan saya bahas, kemudian ada 4 soal yang akan dibahas oleh Malika, dan terakhir 3 soal penutup akan dibahas oleh Zara. Kita masuk ke soal pertama. Soal pertama berbunyi, perjanjian persekutuan harus memuat ketentuan berikut kecuali A. Prosedur pembubaran, B. Hak tanggung jawab konsumen, C. Pembagian keuntungan dan kerugian, D. Investasi awal, dan E. Lini bisnis. Jadi jawabannya adalah B, yaitu hak dan tanggung jawab konsumen. Jadi untuk mendirikan sebuah persekutuan itu diperlukan perjanjian persekutuan. Nah, perjanjian persekutuan ini harus memuat 7 ketentuan yang di dalamnya tidak termasuk tanggung jawab hak dan tanggung jawab konsumen. 7 ketentuan itu diantaranya yang pertama ada produk atau layanan. Jadi lini bisnis apa yang akan dibentuk dari persekutuan ini, atau produk apa yang akan dihasilkan dari persekutuan. Kemudian yang kedua, ada hak dan tanggung jawab mitra. Jadi bukan konsumen, tapi di perjanjian persekutuan itu harus ada ditentukan hak dan tanggung jawab mitra. Kemudian ada investasi awal dan nilai investasi yang ditetapkan untuk investasi non-kas, yang mungkin nanti akan banyak kita bahas di contoh soal lainnya. Kemudian yang keempat ada kondisi investasi tambahan. Lalu yang kelima ketentuan penarikan aset.
keenam adalah pembagian keuntungan dan kerugian yang juga nanti bakal banyak dibahas di contoh soal. Dan yang terakhir adalah yang paling penting itu terkait prosedur pembubaran dari persekutuan. Itu terkait soal nomor 1, kita lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan luasnya tanggung jawab para sekutu, persekutuan tergolong menjadi 2, yaitu A. Firma dan persekutuan terbatas atau PT. Lalu di pilihan B ada persekutuan komoditer atau CV dan firma. Di pilihan ganda yang C ada persekutuan terbatas atau PT dan perusahaan komoditer atau CV. Yang D persekutuan terbatas dan perusahaan komoditer atau CV. Lalu yang E perusahaan komoditer atau CV dan firma. Jadi jawabannya adalah E. Jadi untuk berdasarkan luasnya tanggung jawab, persekutuan itu terbagi dari 2 jenis, yaitu persekutuan komoditer atau CV dan firma. Nah, persekutuan firma itu sendiri didirikan atau diadakan untuk menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama, di mana semua sekutu bertanggung jawab penuh dan biasanya ikut aktif dalam mengelola perusahaan. Sedangkan persekutuan komoditer ini merupakan sebuah bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha di mana salah satu atau lebih dari anggota bertanggung jawab terbatas. Jadi di firma itu keduanya terlibat aktif, 2 atau lebih sekutu yang membuat persekutuan itu terlibat aktif, sedangkan di perusahaan komoditer atau CV itu kedua sekutu tidak harus aktif, bisa jadi hanya salah satu yang aktif. Jadi sekutu yang aktif itu disebut sekutu aktif, sedangkan sekutu yang tidak aktif itu disebut sekutu pasif atau silent partner, yang hanya menyetorkan modal atau berinvestasi saja tanpa ikut mengelola persekutuan atau perusahaan. Kemudian ada satu jenis persekutuan lagi yang perlu kita ketahui, yaitu namanya joint stock company. Persekutuan yang struktur modalnya terbagi atas saham-saham yang dapat dipindah tangankan. Besarnya saham masing-masing sekutu di dalam joint stock company tidak menunjukkan besarnya tanggung jawab sekutu yang bersangkutan, melainkan hanya menunjukkan besarnya kepemilikan. Jadi itu terkait pembagian atau golongan persekutuan. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini agak sedikit panjang. Persekutuan memiliki karakteristik utama yang membedakan persekutuan dibandingkan badan usaha lainnya adalah salah satunya adalah right to dispose of a partnership interest. Definisi karakteristik tersebut adalah jawabannya yang D, yaitu masing-masing sekutu mempunyai hak untuk menjual atau memindahkan haknya atas modal dan laba kepada orang lain. Jadi persekutuan ini memiliki karakteristik utama. Ada 7 karakteristik selain dari yang sudah dijelaskan tadi, yaitu right to dispose of a partnership interest, ada namanya mutual agency, kemudian ada limit life, kemudian juga ada yang namanya unlimited liability, ada ownership of an interest in a partnership, itu penjelasannya ada di pilihan ganda yang A, yaitu kekayaan yang telah disetor ke dalam persekutuan bukan lagi milik sekutu penyetor, melainkan milik semua sekutu. Lalu yang kelima ada participation of partnership profit, artinya masing-masing sekutu mempunyai hak yang sama dalam pembagian laba atau rugi persekutuan. Lalu yang terakhir ada yang namanya mutual liability. Berbeda dengan mutual agency, di mutual liability ini semua sekutu bertanggung jawab terhadap utang persekutuan. Jadi utang persekutuan itu juga utang seluruh sekutu. Mungkin ini juga nanti bakal banyak dibahas di soal kasus ataupun soal esai. Itu untuk pilihan ganda nomor 3. Selanjutnya nomor 4 akan dilanjutkan oleh Malika. Selanjutnya soal nomor 4, suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha di mana salah satu atau lebih dari anggotanya bertanggung jawab terbatas serta memiliki sekutu aktif dan pasif
disebut sebagai jawabannya itu C, yaitu persekutuan komanditer, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Gina. Boleh next slide. Selanjutnya soal nomor 5. Di bawah ini yang bukan merupakan karakteristik utama atau ciri utama dari persekutuan adalah A. Itu ada mutual agency, B. going concern, C. Itu ada limited life, D. Itu unlimited liability, dan E. Itu ada mutual liability. Jawaban yang benar itu adalah B, yaitu going concern. Penjelasannya ada di next slide. Jadi kenapa jawabannya itu going concern? Jadi karena kelangsungan hidup perusahaan persekutuan biasanya itu terbatas karena ikut ditentukan oleh perjanjian dalam pendirian persekutuan. Jadi perusahaan persekutuan ini bukan perusahaan yang memikirkan jangka panjangnya. Boleh di next slide. Selanjutnya nomor 6 itu penyetoran modal awal dapat diberikan dalam berbagai bentuk, kecuali A. Ada aktiva non-kas, B. Aktiva kas, C. Aktiva tidak berwujud, D. Saham, dan E. Aset tetap. Jawaban yang benar itu adalah D, yaitu saham. Boleh di next slide. Jadi kenapa jawabannya itu saham? Jadi setoran modal awal pada perusahaan persekutuan itu dapat berupa kas, aktiva non-kas, atau bahkan aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud itu adalah kemampuan lebih yang dimiliki oleh seorang sekutu di atas kemampuan sekutu yang lain. Sedangkan saham itu termasuk ke dalam kategori ekuitas, sehingga saham itu bukan merupakan hal yang dapat disetorkan pada modal awal. Boleh di next slide. Soal nomor 7. Tuan Adit dan Tuan Bagus sepakat mendirikan usaha persekutuan firma dengan nama PT AB. Sebagai setoran awal, Tuan Adit menyetor modal sebesar 270 juta rupiah dan tugas Tuan Bagus sebesar 210 juta rupiah. Dengan asumsi rasio laba itu 50/50. Dan persekutuan tersebut menggunakan metode bonus. Maka bonus yang akan diterima oleh Tuan Adit dan Tuan Bagus adalah sebesar itu berurutan ada minus 30 juta rupiah dan 30 juta rupiah. Lalu untuk yang B ada 20 juta rupiah dan minus 20 juta rupiah. Yang C ada minus 40 juta rupiah dan 40 juta rupiah. Lalu yang D ada 40 juta rupiah dan minus 40 juta rupiah. Dan yang E itu ada minus 35 juta rupiah dan 35 juta rupiah. Maka jawaban yang benar itu adalah A, yaitu untuk Tuan Adit sebesar minus 30 juta rupiah dan untuk Tuan Bagus sebesar 30 juta rupiah. Boleh di next slide. Jadi perhitungan dari jawaban yang tadi itu, yang pertama setoran modal, Tuan Adit itu menyetorkan sebesar 270 juta rupiah, sedangkan Tuan Bagus menyetorkan sebesar 210 juta rupiah. Sehingga total modal dari keduanya itu ada 480 juta rupiah. Nah, tadi diasumsikan bahwa pembagian labanya itu adalah 50/50. Maka total dari modal tadi itu harus dibagi 2 dulu. Jadi Tuan Adit dan Tuan Bagus itu masing-masing mendapatkan 240 juta rupiah. Sehingga untuk Tuan Adit, setoran modalnya yang tadinya 270 juta menjadi 240 juta. Sehingga besaran bonusnya adalah minus 30 juta. Sehingga untuk Tuan Bagus dari setoran modalnya yang pertama itu 210 juta, lalu kemudian modalnya menjadi 240 juta, sehingga besaran bonusnya itu bertambah 30 juta rupiah. Boleh di next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Zara. Soal nomor 8 itu, Beck sebagai mitra dalam kemitraan Beck dan Kai
menerima bonus tahunan sebesar 25% dari pendapatan bersih kemitraan setelah dikurangi bonus. Lalu untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, pendapatan bersih kemitraan sebelum bonus mencapai $300.000. Bonus back untuk tahun 2016 seharusnya jawabannya B. Boleh slide. Nah, untuk perhitungannya itu bonus untuk back adalah sebesar $60.000 karena B sama dengan bonus B sama dengan 0,25 buka kurung $300.000 dikurang B. Lalu B sama dengan $75.000 dikurang 0,25 B. Sama dengan 1,25 B sama dengan dibagi $75.000. Hasil yang didapat adalah B sama dengan $60.000. Dan 4 adalah mitra dengan saldo modal masing-masing $60.000 dan $20.000. Nah, untuk kemudian dibagi dalam rasio 60:40. Dan 4 memutuskan untuk mengakui mitra yang menginvestasikan tanah dengan nilai wajar $15.000 untuk 20% kepentingan modal dalam kemitraan. Akun modal GRA harus diterbitkan sebesar A $12.000, B $15.000, C $16.000, D $19.000, dan C $20.000. Jawabannya adalah D. Penjelasannya, all capital itu senilai $60.000 tambah $20.000 sama dengan $80.000. Lalu additional capital invest by GRA adalah $15.000. $80.000 itu $15.000 sama dengan nilai capital sebesar $95.000. Lalu gross capital interest adalah 20%. 95.000 dikali 20% sama dengan 19.000. Dik, seorang mitra di sebuah firma, akuntan memutuskan untuk withdraw dari kemitraan. Bagian dik dari keuntungan kemitraan dan kerugiannya 20%. Setelah withdraw dari kemitraan, dia dibayar $74.000 dalam penyelesaian akhir untuk kepentingan kemitraannya. Total akun modal mitra sebelum pengakuan goodwill kemitraan sebelumnya untuk withdrawal dik adalah $210.000. Setelah withdrawal, akun modal mitra yang tersisa tidak termasuk bagian dari goodwill. Totalnya yaitu $160.000. Total goodwill yang disepakati perusahaan adalah $120.000, B $110.000, C $160.000, dan D $250.000. Yang E $200.000. Jawabannya adalah A. Biasanya yaitu akses payment pada DIX yaitu 74.000 buka kurung 210.000 dikurang 160.000. 74.000 dikurang tadi nilai tersebut adalah $24.000. Lalu implied goodwill buka kurung 24.000 yang nilai dari akses payment tadi dibagi 0,2 yaitu profit dan loss interest dari DIX. Jadi hasilnya $120.000. Terima kasih Malika dan Zara. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke soal esai. Jadi akan ada 5 soal esai yang akan kita bahas. Langsung aja untuk soal yang pertama. Yang pertama itu Tuolijen dan Najee sepakat untuk mendirikan usaha persekutuan firma dengan nama Dream. Sebagai setoran awal, masing-masing sekutu menyetorkan modal awal sebagai berikut. Tuan Lijan itu menyetor sebesar 350 juta, sedangkan Tuan Najee itu menyetor sebesar 500 juta. Jadi pertanyaannya, bagaimana pengakuan setoran modal awal pendirian persekutuan tersebut dengan menggunakan metode bonus? Jadi untuk pendirian persekutuan itu, untuk pencatatannya ada 2. Untuk pencatatan setoran awal itu ada metode bonus dan metode goodwill. Ini juga akan kita bahas lengkap nanti di modul, di materi modul. Lanjut ke soal.
dengan menggunakan metode bonus jika rasio laba antara Tuan Lijen dan Tuan Najih itu adalah 40/60. Pertanyaannya lengkapi jawaban pengakuan setoran awal modal dengan metode bonus tadi dengan jurnal-jurnal yang diperlukan. Oke, yang pertama, kita menjurnal dulu setoran awal. Jadi, kas yang masuk untuk persekutuan adalah sebesar 850 juta, sedangkan untuk kreditnya itu ada modal Lijen 350 juta dan modal Najih 500 juta. Kemudian di sini ada schedule bagaimana perhitungan pengakuan modal dengan metode bonus. Oke, sudah dijelaskan Malika tadi bagaimana sistem dari metode bonus itu sendiri. Jadi di sini terlihat bahwa besarannya bonus itu adalah sebesar 10 juta. Di mana untuk perhitungannya jumlah dari modal itu dikalikan dengan kepemilikan dari sekutu. Untuk Tuan Lije itu kan punya 40%, jadi 850 dikali 40% nilainya 340. Sedangkan untuk Tuan Lije itu nilai persekutuannya jika dikalikan 60% dari jumlah modal itu adalah 510. Jadi di sini ada ditemukan besaran bonus sebesar 10 juta. Jadi untuk mencatat besaran bonus itu tadi, caranya adalah dengan mendebitkan modal Tuan Lijen sebesar 10 juta dan mengkreditkan modal dari Tuan Lijen sebesar 10 juta juga. Kita lanjut ke selanjutnya. Di sini ada bagaimana gambaran dari neraca dari firma Dream. Untuk aktifanya itu ada kas, yaitu tadi sebesar 850 juta, sedangkan untuk pasifanya di sini ada dua, itu modal Lijen dan Najih sebesar 340 dan 510 juta. Sehingga jumlahnya sama, yaitu sebesar 850 juta. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sini Gina, Malika, dan Zara merupakan sekutu yang berbagi keuntungan dan kerugian masing-masing atas persekutuan yang mereka miliki dengan rasio 40/40/20. Malika yang mengelola persekutuan memperoleh bonus 10% dari pendapatan. Diketahui pendapatan persekutuan tahunan adalah sebesar $120.000. Susunan alokasi pendapatan persekutuan dari Gina, Malika, dan Zara. Jadi langsung kita lihat pembahasannya. Pertama kita harus menghitung bonus dari Malika dulu. Diketahui bahwa bonus Malika 20% dari pendapatan. Jadi besar 20% dari pendapatan itu adalah sebesar $20.000. Sini terlihat bagaimana perhitungannya. Lalu di sini ada alokasi pendapatan. Pendapatan yang bersih didistribusikan itu adalah sebesar $220.000. Sebelum mendistribusikan kepada tiap sekutu, kita kurangkan dulu untuk bonus Malika, yaitu sebesar $20.000. Sehingga sisa untuk dibagikan itu ada $200.000. Lalu dibagikan berdasarkan persentase kepemilikan dari masing-masing sekutu, sehingga untuk Gina mendapatkan dividen dan juga pendapatan alokasi di sini sebesar $80.000. Kemudian Malika dividennya dapat $80.000 ditambah dengan bonus tadi sebesar $20.000, sehingga pendapatan alokasi yang diperoleh Malika adalah $100.000. Dan terakhir Zara itu kepemilikannya 20%, sehingga pendapatan alokasi dan dividen yang diperoleh itu sama, yaitu sebesar $40.000. Itu untuk soal yang kedua. Kita masuk soal yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Malika. Selanjutnya soal ketiga itu apa saja isi dalam perjanjian persekutuan. Jelaskan peranan perjanjian persekutuan yang dianggap sangat penting dalam persekutuan, mulai dari pendirian hingga pembubarannya. Jawaban untuk pertanyaan yang pertama itu, perjanjian persekutuan akan berisi ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh para sekutu mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan persekutuan. Sampai pembubarannya. Isi dari perjanjian tersebut antara lain yang pertama itu ada ketentuan mengenai persekutuan. Lalu yang kedua, ketentuan mengenai sekutu. Yang ketiga, ketentuan yang berhubungan dengan modal persekutuan. Lalu yang keempat, ketentuan mengenai pembagian laba. Yang kelima, ketentuan yang berhubungan dengan pembubaran persekutuan. Dan yang terakhir atau yang keenam, ketentuan mengenai pertanggungan atau asuransi terhadap masing-masing sekutu. Lalu apa peranan dari perjanjian persekutuan tersebut sehingga dianggap sangat penting dalam persekutuan
mulai dari pendirian hingga pembubarannya. Boleh di next slide. Jadi perjanjian persekutuan dianggap sangat penting karena perjanjian tersebut digunakan sebagai dasar pencatatan setoran modal, dasar perhitungan modal, dasar pembagian laba, dasar pencatatan transaksi-transaksi persekutuan yang menyangkut modal, serta dasar pembagian aktiva dalam likuidasi. Perjanjian akan mengatur agar unsur pokok dari persekutuan dapat dicapai, di mana unsur pokok tersebut yaitu memperoleh laba yang akan dibagi secara adil menurut rasio atau metode pembagian laba yang telah disepakati dalam perjanjian persekutuan di awal. Mungkin pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri Zara. Lalu soal nomor 4 yaitu Liu dan Wang bermitra dengan rasio pembagian keuntungan masing-masing 40% dan 60%. Liu memiliki modal saldo sebesar 3 juta dolar dan Wang memiliki saldo modal 2.500.000 dolar. Para mitra setuju untuk mengakui Ping ke dalam kemitraan dengan bunga 40% dengan investasi 6 juta dolar. Lalu, hitung saldo modal masing-masing mitra jika kemitraan dinilai kembali. Yang kedua, hitung saldo modal masing-masing mitra jika kemitraan tidak dinilai kembali. Jawabannya total likuiditas kemitraan sebelum revaluasi yaitu 3 juta dolar ditambah 2.500.000 dolar ditambah 6 juta dolar. Untuk mendapatkan bunga modal sebesar 4.600.000 dolar yaitu 40% dikali 11.500 dolar. Lalu Ting harus berinvestasi sebesar 6 juta dolar. Yang kemudian akan menjadi goodwill untuk mitra lama. Nilai wajar dari kemitraan yaitu 6 juta dolar dibagi 40% dikali 15.000 dolar. Lalu total ekuitas kemitraan sebelum revaluasi 11.500 dolar. 11.500 dolar. Lanjutnya, goodwill-nya adalah sebesar 3.500 dolar. Alokasi goodwill yaitu kepada Liu 3.500.000 dolar dikali 40% sama dengan 1.400.000 dolar. Untuk ini sendiri, 3.500.000 dolar dikali 60% sama dengan 2.100.000 lagi. Lalu keduanya dijumlahkan yang hasilnya adalah 3.500.000 dolar. Saldo modal dari masing-masing mitra yaitu Liu 3 juta dolar ditambah 1.400.000 dolar sama dengan 4.400.000. Lalu untuk Wang 2.500.000 dolar ditambah 2.100.000 dolar sama dengan 4.600.000. Lalu untuk Ping itu ada 6 juta dolar. Untuk yang soal nomor 2, Ping interest dalam kemitraan ya adalah 11.500.000 dolar dikali 40% hasilnya 4.600.000 dolar. Lalu total bonus untuk mitra lama 6 juta dolar dikurang 4.600.000 dolar. Hasilnya adalah 1.400.000 dolar. Lalu saldo modal dari masing-masing mitra untuk Liu 3 juta dolar tambah buka kurung 40% dikali 1.400.000 dolar sama dengan 3.560.000 dolar. Untuk Wang 2.500.000 tambah buka kurung 60% dikali 1.400.000 dolar hasilnya 3.340.000 dolar. Untuk Ping 11.500.000 dolar dikali 40% sama dengan 4.600.000 dolar. Lalu totalnya keseluruhan adalah 11.500.000